Itu yang tidak dipantaskan di peradaban baru. Nah, itu tadi mawas. Itu sebenarnya sistem kelistrikan magnetika itu juga sama di dalam proses di dalam diri kita, cuman sifatnya biotik dan abiotik ya. Kalau dinamo kan abiotik sifatnya, benda non tidak hidup kan. Kalau kita kan benda hidup ya. Biotik sifatnya biotik kan. Tadi tentang itu Mas, peradaban, perubahan, kehidupan baru. Jadi ini saya beri kuncinya ya. Untuk kita bisa terpantaskan di peradaban baru itu, kita nggak usah muluk-muluk terlalu jauh dulu. Kita ke internal dulu aja. Dan kalau urusan eksternal nanti sudah ada yang mengatur kok semuanya. Alam yang mengatur. Nah, kuncinya ini, yaitu tadi yang saya bilang, ojo nanding sariro. Dalam arti jangan suka membanding-bandingkan, itu sifatnya satu yang kita hindari. Nah, sifat membanding-bandingkan entah itu benar atau salah, entah itu bawah atau tinggi atas, ya kan. Jadi karena sifat yang membanding-bandingkan itu adalah lepas dari konsep yang namanya kedamaian. Kan itu, karena kita harus bisa memantaskan atau menyawarnakan apa hakikat dari kedamaian itu sendiri. Dan gitu, jenenge zaman kedamaian, namanya aja zaman kedamaian kan, penuh dengan kasih sayang. Berarti kan kita tidak boleh membanding-bandingkan antara ras satu dan ras yang lain, ya kan, antara bangsa satu dengan bangsa yang lain, antara makhluk satu dengan makhluk yang lain, ya kan. Sifatnya kesetaraan yang diartikan hamemayu hayuning sasono. Kita lebih menghargai sesama, bahwa kita semua adalah bagian satu kesatuan dari ciptaan Tuhan kan gitu. Kita sama-sama ciptaan Tuhan yang harusnya saling menghargai. Yaitu yang mana, yaitu satu adalah kuncinya ojo nanding sariro, jangan membanding-bandingkan. Nah itu. Terus kunci yang kedua, ojo ngukur sariro, jangan suka mengukur. Dalam arti aku segini, kamu segitu, dia segitu, dia itu jangan. Itu juga lepas dari konsep yang namanya lepas dari konsep hakikat dari kedamaian itu sendiri. Karena di dalam kedamaian tidak ada unsur yang saling menilai, entah itu baik atau buruk, kan suatu penilaian kan gitu kan. Daripada kita menilai yang lain, lebih baik kita menilai diri kita sendiri kan gitu. Itu alangkah lebih baik kan. Karena menilai dengan memberikan saran lain, beda. Nah, beda kan. Kalau menilai itu sifatnya menjudge atau menghakimi. Misalkan ada orang buruk, kita anggap buruk, ya kan. Sedangkan yang buruk aja tidak pernah mengatain diri kita kan gitu. Yang dianggap buruk itu kadang seperti itu, ya kan, di dalam kehidupan sehari-hari itu. Nah itu kan jebakan-jebakan yang seperti harus kita waspadai ya. Ya sifat nanding sariro atau membanding-bandingkan, terus sifat yang mengukur sariro yang sifatnya mengukur tinggi rendahnya seseorang, entah itu dari secara keilmuan, pengetahuan, ya kan, dari ajaran, adat istiadat, jangan. Nah itu sifatnya jangan ojo ngukur sariro. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga, harus mempunyai sifat tepo sariro. Tepo sariro itu kita lebih bisa memahami yang dari luar dari kita, yaitu entah itu pada hewan, entah itu pada tumbuhan, entah itu pada manusia, ya kan. Itu sifatnya hamamayu hayuning sasomo juga, ya. Kita lebih menghargai, menghormati makhluk lain, entah itu tumbuhan, entah itu hewan, apalagi sesama manusia gitu kan. Kita lebih mempunyai sifat pri kemanusiawian.
nah kan. Tapi yang terjadi sekarang kan udah kehilangan itu semua. Lah kok ibaratnya, lah kok orang saudara sendiri banyak kena gitu kan, saudara makan saudara, teman makan teman, ya kan. Nah makanya untuk bisa terpantaskan di peradaban baru, kuncinya yang ketiga itu tadi adalah tepo sariro, kita menghargai dan menghormati, memahami orang lain. Nah itu yang keempat, mawas diri. Itu lebih condong pada hamemayu hayuning diri. Kita lebih bisa mengolah diri, menganalisa diri, mempelajari segala apa yang ada di dalam diri kita, kekurangan kita apa, ya kan, yang sifatnya lebih ke introspeksi. Nah jadi lebih baik kita menilai diri kita sendiri daripada kita menilai orang lain. Nah ibarat sebelum kita harus mawas diri, jika tidak ingin disakiti jangan menyakiti, ya kan. Jika tidak ingin direndahkan jangan merendahkan. Karena apa? Tidak ada yang ditinggikan selama kita masih bisa mau merendahkan. Tidak ada kebenaran jika kita masih mau menyalahkan. Nah wong Jawa kan rato nyalah-nyalahke wong, rato nyalah-nyalahke ajarane wong liya kan. Selalu mengalah, Mas. Nah gitu. Meskipun diinjak-injak tapi terus mengalah. Enggak pernah istilahnya ngukur ajaranku itu paling sempurna di dunia ini. Nah itu masuk pada sifat ngukur sariro. Nah itu tidak terjadi pada leluhur kita orang Jawa, tapi malah sering diukur-ukur dengan ajaran lain kan gitu. Bahkan kalau bisa mau dimusnahkan. Nah itu ada yang sifatnya merasa paling baik, paling sempurna, itu yang namanya masih mengukur. Nah itu, nah itu yang tidak dipantaskan di peradaban baru. Nah itu tadi mawas diri ya. Mawas diri itu lebih ke introspeksi diri, lebih kita bisa memahami diri kita sendiri, menganalisa diri kita, menganalisa apa yang kita pikirkan, menganalisa apa yang kita rasakan, menganalisa pancaran apa yang kita berikan, dan menganalisa apa yang menjadi perilaku kita yang namanya, kalau sudah kita bisa menerapkan itu maka terciptalah budi pekerti. Nah itu yang namanya arti konsep dari budi pekerti sebenarnya itu. Banyak orang yang mengatakan budi pekerti ini, tapi apa di zaman sekarang itu hanya wacana aja kan gitu, banyak kan gitu. Nah makanya kita mulai kembali untuk menggali apa arti ya hakikat dari budi pekerti itu secara hakiki kan gitu. Nah ini yang keempat yaitu mawas diri ya. Yang kelima adalah mulat sariro. Mulat itu melihat, sariro itu kita, diri kita, dalam arti bercermin kan gitu kan. Nah kalau kita sudah bisa mulat sariro, berarti kita kalau kita sudah menjalankan yang empat tadi, yang pertama adalah jangan ojo nanding sariro, tidak membanding-bandingkan orang lain, ya kan, dengan yang lain. Terus kedua, tidak ojo ngukur sariro, orang ngukur sijilan liane, tidak membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Terus ketiga, sifatnya tapo sariro, kita lebih bisa memahami yang lain, ya kan. Mawas diri, kita lebih bisa memahami atau menganalisa diri kita sendiri yang sifatnya introspeksi. Nah kalau empat ini sudah dijalankan, maka akan ketemu adalah mulat sariro, kita bisa lebih memahami jati diri kita sendiri. Nah di situ ketika kita menemukan jati diri kita sendiri, itu adalah gerbang pintu menuju yang namanya kita bisa menemukan hakikat dari ketuhanan itu sendiri. Gitu ya. Nah itu jadi jangan harap bisa bertemu istilahnya jangan harap bisa mengenal Tuhan jika tidak bisa mengenal jati diri kita sendiri. Jika ada orang yang mengaku sudah dekat dengan Tuhan, dekat dengan yang sifat istilah nama apa lain yang diibaratkan dari nama lain dari Tuhan, tapi tidak bisa mengenal jati dirinya,
itu hanya omong kosong.